Oke, para investor kita kumpul lagi. Hari ini ada yang seru banget buat kita bedah sama-sama. PT Dian Swastatika Sentosa atau yang kita kenal dengan kode saham DSSA. Ini bukan sekedar analisis saham biasa ya, tapi ini adalah kisah tentang seekor Phoenix Corporate yang mencoba bangkit dari industri lamanya. Pertanyaannya, apakah valuasinya sekarang ini masuk akal? Mari kita cari tahu. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Pertanyaan yang mungkin bernilai triliunan rupiah dan bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Kok bisa sebuah perusahaan yang identik banget sama batu bara tiba-tiba dihargai setinggi langit mirip perusahaan teknologi? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah ini sebuah peluang emas atau malah jebakan Batman. Coba deh Anda lihat sendiri angkanya. PE ratio DSSA itu ada di 104 kali. Sementara rata-rata perusahaan lain di sektor energi itu cuma di 16 kali. Artinya apa? Gampangnya begini, pasar rela membayar Rp104 untuk setiap Rp1 keuntungan yang dihasilkan DSSA. Sementara untuk perusahaan sejenis lainnya cuma Rp16. Ini valuasi yang, wow, berani banget. Nah, tugas kita sekarang cari tahu, ini keberanian yang beralasan atau sekedar nekat? Oke, untuk bisa menilai harganya sekarang, kita nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan. Kita harus mundur sedikit, lihat dulu akarnya, fondasi lamanya, dari mana sih DSSA ini berasal? Jadi, kalau kita ngomongin DSSA zaman dulu, ya ini dia wujudnya. Bagian dari grup raksasa Sinarmas, bisnis utamanya ya batu bara. Intinya, ini perusahaan komoditas tulen, mesin duit dari batu bara. Stabil, gede, gampang ditebak. Itu dulu ya, catat. Tapi, nah, lihat di timeline ini. Begitu masuk era 2020-an, ceritanya berubah total. Ada sebuah manuver, sebuah putar haluan yang drastis dan agresif banget. Dari yang tadinya pemain komoditas yang kalem, tiba-tiba mereka banting setir ke dunia digital dan energi terbarukan. Inilah titik awal transformasinya. Oke, kita udah lihat masa lalunya. Sekarang, ayo kita intip masa depannya. Inilah mesin baru yang bikin valuasi DSSA terbang ke langit. Dan ini yang perlu kita nilai dengan sangat hati-hati. Dan data ini nggak bisa bohong. Jangan salah, batu bara itu masih jadi sapi perahnya. Duit gedenya masih dari situ. Tapi, lihat kemana arah pertumbuhannya. Pendapatan dari segmen teknologinya meroket lebih dari 50%. Ini bukan lagi cuma sinyal, ini udah jadi suara mesin jet yang baru dinyalakan. Dan ini bukan sekedar ikut-ikutan tren ya, eksekusinya kelihatan banget terencana. Jadi ada 3 pilar utama. 1, lewat My Republic, mereka langsung nyentuh konsumen akhir. 2, lewat Moratelindo, mereka kuasai jalan tol datanya. Dan 3, yang paling visioner, mereka bangun garasi masa depan lewat data center yang siap buat AI. Lengkap kan? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Sambil gaspol di digital, mereka juga nyiapin mesin kedua, energi hijau. Ini bukan proyek kecil-kecilan loh. Proyek panas bumi skala besar. Bangun pabrik panel surya pertama di Indonesia. Jadi bayangin, DSSA ini lagi bangun 2 mesin masa depan sekaligus. Digital dan hijau. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling penting. Dengan semua rencana ambisius ini, apakah harga sahamnya yang selangit itu bisa dibenarkan? Atau jangan-jangan pasar cuma lagi terlalu jatuh cinta sama ceritanya? Ternyata ada loh yang percaya banget, para analis pasar bahkan sebelum ada stock split, berani pasang target harga di Rp150.000 per lembar saham. Itu angka yang gede banget. Artinya, para profesional ini benar-benar membeli cerita transformasi DSSA. Di pasar itu selalu ada 2 kubu. Kubu yang optimis, para banteng, bilang gini, lihat dong potensi pertumbuhan teknologinya, bisa 67% setahun. Ditambah lagi dana asing bakal masuk karena udah masuk indeks MSCI. Tapi selalu ada kubu pesimis, para beruang. Mereka bilang, sabar dulu, coba kita hitung nilai aslinya berapa sih? Dan menurut hitungan mereka, harganya sekarang udah kemahalan banget. Ngomong-ngomong soal harga, ada satu aksi korporasi yang penting banget buat kita tahu. Karena harganya udah mahal banget, DSSA ngelakuin sesuatu biar kita-kita, para investor retail, bisa lebih gampang beli sahamnya. Mereka melakukan yang namanya stock split. Dengan rasio 1:25. Gampangnya gini, kalau Anda punya 1 lembar, tiba-tiba jadi punya 25 lembar. Tentu harganya juga jadi dibagi 25, jadi lebih terjangkau. Ini kayak DSSA lagi buka pintu lebar-lebar dan bilang, ayo para investor retail, silahkan masuk. Oke, ceritanya bagus, prospeknya cerah. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Kita wajib lihat risikonya. Apa aja yang bisa bikin cerita indah ini jadi berantakan? Ayo kita bedah. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita waspadai. Pertama, eksekusi. Rencananya kan gede tuh. Pertanyaannya, bisa nggak mereka wujudkan itu semua tepat waktu dan sesuai budget? Kedua, ketergantungan sama batu bara.
Duit buat bangun masa depan ini masih datang dari bisnis masa lalu yang harganya naik turun. Ketiga, kepemilikan sahamnya. Sebagian besar dipegang segelintir pihak, ini bisa bikin harga sahamnya goyang banget. Dan terakhir, ya tentu saja, persaingan di dunia digital itu keras. Bahkan lembaga pemeringkat sekelas Pevindo pun ngasih catatan kaki. Walaupun ratingnya bagus, IEA, mereka tetap ngingetin, hati-hati lo ya sama risiko eksekusi proyek dan harga komoditas. Ini semacam lampu kuning buat kita. Sebagus apapun ceritanya, risiko itu nyata dan harus kita perhitungkan. Nah, kita sudah lihat dua sisi mata uangnya. Sisi optimisnya, sisi pesimisnya, dan juga risikonya. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Sebagai investor, Anda harus punya pendirian dan membangun tesis investasi Anda sendiri. Inti dari semua ini sebenarnya adalah sebuah pertarungan klasik. Di satu sisi ada mesin uang dari industri lama. Di sisi lain ada impian besar untuk membangun kerajaan baru di industri masa depan. Pertanyaannya adalah, bisakah uang dari masa lalu ini berhasil membiayai dan membangun masa depan? Itulah pertaruhan terbesarnya. Jadi, DSSA ini apa? Apakah dia cuma peninggalan masa lalu, atau dia benar-benar seekor phoenix digital yang akan bangkit jadi penguasa masa depan? Jawabannya akan membuktikan apakah harga mahal yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah visi jangka panjang yang brilian, atau cuma gelombang ilusi. Pasar sudah bertaruh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Anda?